Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan ya, pagi hari ini mungkin kita sudah dipastikan beribadah dengan suasana yang berbeda. Karena keadaan yang bukan cuman ada di Indonesia tapi di seluruh dunia mengenai virus COVID-19, istilahnya mah Corona. Ya, tanpa mengurangi rasa cinta kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik. Ingat bahwa Tuhan itu menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kita percaya bahwa kita pasti akan bisa melewati ini semua. Dan kita akan terus menjadi orang-orang yang sehat, orang-orang yang diberkati. Berkata-kata itu yang positif saudara. Jangan berkata-kata yang membuat kita menjadi lemah, apalagi orang. Ya, baik kita mari semua anak-anak Tuhan kita melakukan dan berkata yang baik, berkata yang positif supaya sekitar kita, aura yang ada di sekitar kita itu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Dan kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang menyertai. Allah kita itu Allah langit dan buminya itu siapa? Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mau memulai ibadah kita mau naikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa hanya Tuhan milik kita di surga dan juga di bumi. Baik, mari kita naikkan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga. Amin Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Hanya Tuhan yang kita pengen di bumi ini. Amin. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatan. Amin Tuhan. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku,
Bapak Ibu. Terima kasih, kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan buat kita. Kita pasti bisa melewati ini semua. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Baik, mari Bapak Ibu kita mau menyembah Tuhan. Mari kita betul-betul mengatakan yang tulus dari hati kita, bahwa kita memiliki Allah yang satu. Hanya Yesus. Hanya Yesuslah yang menjadi tetap Allah di dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah lain, tidak ada sesuatu yang dapat menggeser posisi Allah dalam hidup kita. Kita terus meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang memberikan kebebasan, memberikan kemenangan. Amin Tuhan. Kita naikkan pujian. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami.
kebaikan-Mu sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Sungguh hanya Engkau Allah kami. Amin, amin, amin Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Sungguh hanya Engkaulah Allah kami. Yesus, amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Tuhan, kami sungguh memerlukan Engkau di setiap hidup kami. Di setiap perjalanan kehidupan kami sungguh membutuhkan Engkau. Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Karena kami hanya membutuhkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Amin Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah Tuhan kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, amin. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban. Kami percaya Tuhan, amin Yesus. Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, amin Tuhan. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu, amin. Pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, oh Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu, amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan, amin, keajaiban-Mu. Kami
butuhkan Tuhan. Amin Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami melangkah bersama-Mu Yesus. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami melewati ini semua bersama-Mu Tuhan. Amin Yesus. Kami punya Allah yang terlalu luar biasa Tuhan. Amin. Kami punya Allah yang terlalu ajaib. Kami punya Allah yang terlalu luar biasa Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau yang kami andalkan. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Oh, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan Tuhan. Amin. Perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Amin Tuhan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Di segala tempat, di segala waktu, di segala situasi dan kondisi dalam hidup kami. Bahkan di setiap tarikan napas kami, di setiap detak jantung kami butuh Tuhan. Apalagi di situasi dan kondisi di negara kami Indonesia yang saat ini ada wabah sakit penyakit. Kami teramat sangat membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kami. Kami membutuhkan Tuhan untuk kami boleh menang atas situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini. Kami membutuhkan Tuhan untuk pemulihan terjadi, khususnya di negara kami Indonesia. Terima kasih pagi hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, menghampiri Engkau, menikmati Engkau di dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus, dan menikmati kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah roti kehidupan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah rambu-rambu jalan untuk menuntun kami sampai kepada tujuan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mohon perkenanan Tuhan untuk kami boleh men-sharingkan kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu memberi keteguhan kepada iman kami, supaya kebenaran firman-Mu boleh semakin mengokohkan keyakinan kami untuk tetap kami berpegang kepada Engkau, untuk kami tetap fokus kepada Engkau, untuk kami tetap boleh berharap sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan juga yang saya kasihi. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Situasi dan kondisi yang kita alami saat ini memaksa kita untuk beribadah dengan cara seperti ini. Yang penting kita jangan sampai kehilangan semangat. Yang penting kita jangan sampai kehilangan kesungguh-sungguhan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun caranya terbatas, tetapi Allah kita tidak terbatas untuk melawat kita di dalam setiap ibadah yang kita lakukan buat Dia. Nah, untuk itu mari sebagai gereja Tuhan kita mau lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, ya, bekerja sama dengan pemerintah yang sudah melakukan langkah-langkah yang maksimal agar situasi dan kondisi yang kita hadapi ini, yaitu ada wabah penyakit ini, segera berakhir dan Indonesia dipulihkan dan kita juga kembali dapat beribadah sebagaimana mestinya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, karena kita masih ada dalam suasana memperingati Paskah, maka tema firman Tuhan bagi kita semua di dalam ibadah minggu ini, temanya adalah Yesus menampakkan diri. Kita baca firman Tuhan di Matius 28 Matius 28, kita baca ayat 8 sampai dengan ayat ke-10, kemudian lanjut ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20, dan kemudian nanti kita lanjut lagi di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Matius 28 mulai dari ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat 16 dan sampai ayat ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan peristiwa ini kemudian ditulis lagi di 1 Korintus 15, saudara. Satu Korintus 15 mulai ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas
dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita kembali kepada peristiwa Paskah, hari-hari ini adalah hari-hari di mana Yesus begitu giat menampakkan dirinya kepada murid-murid. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Yesus sampai harus melakukan hal yang demikian? Berulang-ulang menampakkan dirinya kepada murid-murid, dan itu dilakukannya dalam kurun waktu 40 hari sebelum dia naik ke surga. Itu ditulis di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kenapa perlu demikian? Kenapa perlu berulang-ulang dan kepada begitu banyak orang? Dan dalam kurun 40 hari pula. Saudaraku, tidak lain tidak bukan, tujuan daripada apa yang dilakukan Yesus itu adalah semata-mata untuk menanamkan keyakinan yang kokoh akan Dia sebagai juru selamat. Sebab sebelumnya, saudara, murid-murid ini ketika Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan, iman mereka runtuh. Iman mereka betul-betul runtuh. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada mereka, pada mulanya mereka nggak percaya. Ketidakpercayaan mereka itu ditulis di dalam 4 Injil, saudara. Di Matius 28 ayat 17, ya, mereka nggak percaya, mereka ragu-ragu. Betul nggak Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit? Di Markus 16 juga ayat 11 dan ayat 13, wah, mereka tidak percaya. Bahkan di Lukas 24 ayat 11, ketika perempuan memberitahukan itu kepada murid-murid Tuhan, ya, apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan ini seolah-olah seperti omong kosong, kata mereka. Ini omong kosong, dan mereka tidak percaya. Ya. Kemudian di Lukas 24 ayat 41 juga, ya, karena saking girangnya, ya, mereka mengalami satu kondisi di mana saking girangnya antara iya dan tidak, antara percaya dan tidak. Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Bahkan di Yohanes 20 ayat 25 dikatakan, Yesus harus merelakan, ya, Yesus sampai harus melakukan satu tindakan yang sampai begitu rupa, saudara. Ada satu peristiwa di mana Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Itu pun menurut saya itu satu peristiwa yang luar biasa, ya. Allah bersedia melakukan itu. Dan ini, saudara, Yesus merelakan Thomas untuk membuktikan bahwa dia betul-betul bangkit, dia betul-betul hidup. Ya, dia mengizinkan Thomas untuk membuktikan itu dengan mencucukkan jarinya ke lubang paku yang ada di tangan Tuhan Yesus, kalau nggak salah seperti itu. Ya, kenapa Yesus sampai harus melakukan hal yang demikian?
lain saudara, tujuannya adalah untuk betul-betul menanamkan satu keyakinan yang kokoh akan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab menjadi begitu penting bagi murid-murid untuk memiliki iman yang teguh, untuk memiliki keyakinan yang kokoh, saudara. Memiliki iman yang kokoh, memiliki keyakinan yang teguh mengenai apa yang telah Allah lakukan lewat Yesus bagi keselamatan umat manusia di muka bumi ini. Saudara, Yesus ingin murid-murid ini memiliki iman yang teguh, memiliki keyakinan yang kokoh. Iman yang lahir dari melihat dan mengalami sendiri. Sebagai saksi nyata dari peristiwa yang sudah terjadi. Itu sebabnya untuk meyakinkan murid-muridnya akan hal itu, dia perlu menampakkan diri berulang-ulang. Dan mengizinkan Thomas untuk membuktikan sendiri dengan memegang tubuhnya. Dan itu dilakukannya sampai 40 hari lamanya, saudara. Saudaraku, penting bagi murid-murid untuk memiliki iman yang teguh dan keyakinan yang kokoh akan Yesus. Karena murid-murid adalah murid-murid waktu itu, ya, murid-murid pertama waktu itu adalah merupakan cikal bakal daripada kekristenan. Mereka itu adalah jemaat mula-mula. Iman mereka harus betul-betul kokoh. Karena iman mereka adalah merupakan cikal bakal iman orang Kristen untuk generasi berikutnya. Saudaraku, kalau ibarat sebuah bangunan, iman daripada murid-murid Tuhan pada saat itu, keyakinan dari murid-murid Tuhan pada saat itu adalah bagaikan fondasi daripada sebuah bangunan. Karena iman murid-murid pada saat itu kokoh, karena keyakinan mereka saat itu teguh, maka kekristenan itu bisa bertahan dan berkembang sampai sekarang dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, untuk tujuan yang sama pula, kita sebagai orang-orang Kristen, ketika kita memperingati hari-hari besar Kristen, kelahiran Yesus, Natal, kematian dan kebangkitan Yesus, itu Paskah, kemudian kenaikan Yesus, ya, ke surga, dan bahkan Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan perjamuan Tuhan di dalam pertemuan ibadah kita. Apa tujuannya, saudara, kita memperingati itu? Apa tujuannya peristiwa itu, saudara? Ya. Sama tujuannya. Ya. Seperti ketika Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang selama kurun 40 hari dengan tujuan untuk mengokohkan iman murid-murid dan membuat keyakinan mereka betul-betul teguh. Demikian juga, saudara, tujuan kita
ketika kita memperingati peristiwa-peristiwa yang luar biasa, peristiwa-peristiwa yang besar apa yang telah Allah lakukan bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk memperkokoh iman kita. Tujuannya untuk memperkokoh keyakinan kita akan Dia. Ya, sekalipun ya kita tidak mengalami secara langsung, sekalipun kita tidak melihat secara langsung peristiwa itu, tetapi apa yang dialami oleh murid-murid, apa yang dilihat oleh murid-murid dan oleh karunia Roh Kudus, ya, itu ditulis dalam kitab suci, dalam Alkitab ini. Dan pengalaman kita pribadi ketika kita percaya oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, saudara, itu yang akan membuat iman kita semakin hari semakin dibaharui, iman kita semakin hari semakin ditumbuhkan, iman kita semakin hari menjadi semakin kokoh, dan keyakinan kita juga semakin hari menjadi semakin kuat. Keyakinan kita semakin hari menjadi semakin kokoh, tidak akan tergoyahkan oleh apapun dan tidak tergoyahkan oleh siapapun. Sebabnya ketika kita memperingati hari-hari besar Kristen, ketika kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Yesus, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Walaupun tahun ini ya kita memperingati hari-hari besar itu dengan cara yang berbeda, tetapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka Allah tidak terbatas ya untuk dapat memberkati kita, untuk melawat kita, ya semakin mengokohkan dan meneguhkan ya iman keyakinan kita, apalagi ya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi pada hari-hari ini. Saudaraku, ketika kita memiliki iman yang kokoh, ketika kita memiliki keyakinan yang teguh, saudara, akan Tuhan, maka secara otomatis pengharapan kita kepada Tuhan pun menjadi semakin teguh. Pengharapan kita kepada Tuhan pun menjadi semakin kokoh. Sebab kata Ibrani 11 ayat yang pertama bagian A, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, nah kalau pengharapan kita teguh, saudara, kalau pengharapan kita kokoh, maka hidup kita pun akan teguh, maka hidup kita pun akan kokoh. Ibrani 6 ayat yang ke-19 mengatakan bahwa pengharapan itu bagaikan sau. Pengharapan itu bagaikan jangkar bagi sebuah kapal. Ketika kapal ya dipegang ya oleh jangkar, maka kapal itu tidak akan terombang-ambing walaupun ada gelombang yang menerpanya. Kapal tersebut tidak akan hanyut walaupun ada arus deras ya, yang mencoba untuk menghanyutkan kapal tersebut. Nah, untuk kebenaran firman Tuhan mengenai pengharapan ini, itu menjadi bagian sharing kita untuk minggu yang akan datang. Minggu akan datang, ya, bahan sharing kita temanya adalah hidup di dalam pengharapan. Sekali lagi, kalau iman kita kuat, iman kita kokoh, iman kita teguh, keyakinan kita tertanam ya
berakar, tertanam kokoh di dalam Tuhan, di dalam kebenarannya, maka itu akan menimbulkan juga pengharapan yang kokoh, pengharapan yang teguh. Ya. Ketika kita ngejalani hidup ini. Nah, ketika kita memiliki pengharapan yang teguh terhadap Tuhan dalam hidup ini, maka hidup yang kita jalanin ini pun akan kokoh. Hidup yang kita jalanin ini pun akan teguh, sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan. Apapun situasi dan kondisinya, tidak akan sanggup untuk membuat kita menjadi terombang. Nah, untuk firman Tuhan dengan tema hidup dalam pengharapan, itulah yang menjadi bahan sharing kita untuk minggu depan. Untuk minggu ini sekian ya kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan sharing kita bersama. Nanti sebentar kita sebelum mengakhiri ibadah kita bersama-sama akan berdoa syafaat. Berdoa syafaat buat bangsa dan negara Indonesia. Kita mau berdoa agar Tuhan melawat bangsa kita Indonesia. Tuhan melawat kita dengan kesembuhan. Saudara kita yang sudah terinfeksi oleh virus COVID-19, kita berdoa agar mereka semua disembuhkan. Tidak ada yang meninggal dunia. Ya, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Mulai saat ini kita berdoa, Tuhan punya kekuasaan untuk itu. Memohon kepada Dia untuk melawat Indonesia dengan kesembuhan. Melawat saudara kita yang sudah terinfeksi dengan oleh virus COVID-19 ini, agar mereka semuanya sembuh mulai saat ini. Tidak ada lagi yang meninggal dunia. Yang kedua, kita berdoa Tuhan melawat kita, agar oleh iman yang dikaruniakannya kepada kita, iman di dalam Yesus Kristus ya, yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas itu, kita boleh menang atas virus COVID-19. Kita boleh menang atas situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Dan pokok doa yang ketiga, kita berdoa agar Allah melawat kita dengan pemulihan. Indonesia pulih dari wabah penyakit ini. Dan Indonesia juga pulih ya dari semua sektor yang ada. Sektor ekonomi, ya, sektor yang lain-lainnya. Ya, Tuhan lawat dan Tuhan pulihkan. Sehingga negara Indonesia akan bangkit menjadi negara yang lebih takut akan Tuhan lagi daripada sebelum wabah penyakit ini ya melanda negara Indonesia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Karena kita serentak berdoa. Semua berdoa. Kita dikarunia iman oleh Tuhan. Yesus telah membuka jalan bagi kita, sehingga kita semua yang percaya kepada Yesus dapat menghampiri Bapa kapanpun kita mau, dimanapun tempatnya. Haleluya. Bapa kita tidak pernah terlampau sibuk. Amin. Bapa kita tidak pernah menjadi lelah. Amin. Untuk mendengar kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Glory Tuhan, lawat Indonesia. Kami gerejamu, kami semua orang percaya di bumi Indonesia, kami merendahkan hati di hadapan-Mu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon ampun untuk semua kelalaian kami. Amin. Demi kasih karunia-Mu, demi amin, demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa kami. Kami berdoa kepadamu, kami berseru kepadamu Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan, lawat bangsa kami Indonesia. Hari-hari ini Tuhan, bangsa kami Indonesia membutuhkan lawatan Tuhan. Amin. Lawat bangsa kami Tuhan. Haleluya. Khususnya hari-hari ini Tuhan, ada wabah penyakit yang melanda bangsa kami Indonesia, bahkan dunia ini. Ada wabah penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 yang melanda negara kami Indonesia. Pertama-tama kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, memohon kepadamu, lawat Indonesia, lawat bangsa kami Indonesia dengan kesembuhan ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang terinfeksi
baik mereka yang dirawat di rumah sakit, maupun yang mengkarantina diri di rumah, maupun mereka yang sudah terinfeksi tapi belum diketahui. Dimanapun mereka berada, Tuhan kami berdoa, lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara-saudara kami ini disembuhkan. Mulai saat ini tidak ada lagi yang meninggal dunia. Semua yang sakit, semua yang terinfeksi, mereka semua sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan kami Yesus Kristus. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Dan kami juga berdoa Tuhan, sebagai gereja-Mu kami berdoa, mengangkat tangan kami Tuhan. Beri kami kekuatan iman, beri kepada kami keyakinan yang teguh Tuhan, agar di dalam nama Tuhan Yesus kami menang. Haleluya, atas kuasa gelap, roh jadi udara penghulu dunia yang gelap ini, yang ada di belakang virus COVID-19 ini, yang menunggangi virus COVID-19 ini untuk mendatangkan celaka, untuk mendatangkan penyakit bagi kami umat manusia di muka bumi ini. Haleluya, amin. Engkau ada di pihak kami. Yesus yang menjadi pembela kami. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami percaya kami akan menang. Haleluya, atas virus COVID-19 ini. Kami akan menang atas wabah penyakit ini. Akan pulih. Dunia akan pulih dari wabah penyakit ini. Dan kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, lawat kami. Pulihkan negeri kami. Pulihkan Indonesia dari wabah penyakit ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan Indonesia dari wabah penyakit ini. Amin. Pulihkan Indonesia dari sektor-sektor yang lainnya juga ya Tuhan. Pulihkan negara kami Indonesia Tuhan. Haleluya. Lawat kami, pulihkan negeri kami Tuhan. Amin. Haleluya, kami percaya. Haleluya, negeri kami akan pulih lagi. Indonesia akan pulih kembali. Indonesia akan bangkit kembali menjadi negara yang lebih kuat, menjadi negara yang lebih berdaulat, menjadi negara yang lebih bijaksana, menjadi negara yang lebih sejahtera, menjadi negara yang beribadah kepada Allah, menjadi negara yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, negara Indonesia akan menjadi lebih baik daripada sebelum wabah penyakit ini ada melanda kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Segala yang baik, anugerah yang sempurna, itu datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan ataupun bayangan karena pertukaran. Segala yang baik, yang berasal dari Bapa, yang berasal dari Tuhan Yesus, yang berasal dari Roh Kudus. Amin. Haleluya. Dicurahkan secara berlimpah-limpah buat kami orang percaya, buat bangsa kami Indonesia. Anugerah dari Bapa, cinta yang sempurna, serta damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kasih sayangnya, pemeliharaannya, dan penyertaannya ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami sekalian, mulai dari sekarang sampai Yesus datang pada kali yang kedua menjemput gerejanya sesuai dengan apa yang Dia janjikan, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Kami naikkan syukur kami kehadirat-Mu. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan.